Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Obrolan menarik bersama pengusaha dan pendamping UMKM yang memotivasi dan menginspirasi dalam ruang UMKM. Di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sanak Pro 4 dimanapun bubuhan pian berada ya. Selamat siang dan salam bahagia juga. Senang sekali dan juga bersyukur nih kita dapat berjumpa kembali di ruang UMKM. Edisi hari ini hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 bersama saya Anissa Sari. Dan apa kabarnya dan sanak Pro 4? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga diberikan kebahagiaan ya. Apapun itu, semoga dan sanak pendengar, pemirsa, dan tentunya narasumber kita hari ini kita hari ini berbicara tentang topik produk Banua sambal khas Banjar. Dan sudah hadir narasumber kita Ibu Lis Nur Marlina SE yang menjadi pelaku UMKM sambal khas Banjar ini. Kita sapa dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lis Nur Marlina ya. Waalaikumsalam. Iya, Ibu Marlin ya. Iya, kalau dipanggil. Iya. Sebelum kita mulai perbincangan kita nih Bu, kita ajak juga dan sanak dan juga pemirsa di rumah atau dimanapun itu bisa bergabung di telepon kita di 0511-325-2602 dan juga melalui WhatsApp di 0895-3405-09539 dan juga bisa menyaksikan perbincangan kita nih di live YouTube RRI Pro 4 Banjarmasin dan bisa juga menyaksikan kita di aplikasi streaming RRI Digital. Baik Bu Marlin, mungkin bisa perkenalan diri dulu nih untuk para dang sanak yang mungkin belum mengenal Bu Marlin ini. Ya, alhamdulillah. Saya adalah pembuat sambal UMKM khususnya untuk sambal di Banjarmasin. Ya, kemudian di beberapa organisasi saya juga ikutin seperti di BKS Pemuda Pancasila, kemudian di Cantik Armiluk, dan saya juga membentuk Granada Eksekutif Duta Marlin untuk memberikan penghargaan-penghargaan kepada mereka-mereka yang memiliki prestasi. Iya, Masya Allah ya, di balik kesibukannya nih tetap berusaha untuk membuat penghasilan tambahan ya Bu ya? Sambil buat keahlian dan jadi saya juga ini megang modeling ya. Modeling? Jadi, etika dan kepribadian untuk anak-anak dan remaja. Iya, untuk remaja dan anak-anak. Nah Bu, awalnya pian nih membuat usaha sambal ini bagaimana nih Bu awalnya? Jadi pertama itu suka kumpul dengan teman-teman ya. Dan saya suka buat sambal. Iya. Jadi mereka suka bilang, Bu Merlin buatin sambal. Jadi tugas kemana-mana kalau kita jalan bareng ya, makan bareng. Kalau kebetulan kurang enak di rumah makan itu pasti saya sudah siapin sambal dari rumah. Sedia sambal ya Bu ya. Nah, jadi awalnya dari itu, akhirnya saya pikir kenapa saya tidak mencoba satu usaha ya, walaupun kecil tapi manfaatnya juga banyak ya. Karena sambal ini sangat diperlukan orang di meja makan ya, bagi yang mereka misalnya kantoran ya, kemudian mereka-mereka yang ibu-ibu sibuk. Nah, jadi dengan adanya sambal yang praktis tentu meringankan. Iya, dan kita orang Indonesia ini kalau nggak ada sambal tuh nggak makan ya Bu ya. Benar, jadi selalu harus ada sambal. Iya, itu berarti ada berapa varian tuh Bu? Ada 5 yang ada saya 5. buat. Ya. Iya, ada apa aja tuh Bu? Boleh satu saya ini sambal pete. Sambal pete, jadi biasanya kan orang Indonesia atau ibu suka sekali pete. Nah, jadi kalau mau ini sudah ada petenya dan khasnya pun terasa bau pete. Tapi ada juga yang terkadang suka pete biji. Iya, pete biji. Dicampur dengan bumbu ini dengan sambal coletan tambah pete lebih enak. Itu dan sanak untuk yang suka pete ya. Pete, ya. Kemudian ada sambal udang ebi ya, tapi saya lebih senang ebinya sedikit, udangnya yang saya goreng lebih banyak udang yang saya cincang. Udang aslinya ya. Jadi biar terasa khas udangnya. Ya. Itu kemudian
Yang ini baby cumi ya. Baby cumi. Ya, jadi cumi ada terasa asin-asin sedikit di sini. Ya, jadi ada variasi manis, asin, gurih ada. Ya. Kalau yang tadi itu ada manisnya juga atau gurih ini ada aja nih, Bu? manisnya, kemudian pete juga ada, cuma seimbang lah. Oke. Asin sama manis sama gurihnya seimbang. Kalau ini asin dikit, ya, Iya. lebih asin sedikit yang cumi. Iya. Nah, kemudian bawang putih. Bawang putih ini tanpa terasi. Ya. Tanpa terasi, Kan ya. ada orang yang alergi terasi, ya. Jadi saya buat ini tanpa terasi. Nah, ini fungsinya seperti kita makan bakso, ya, Iya. total bakso. Iya. Kemudian mie kuah, mie goreng. Nah, kemudian kerupuk juga Iya. enak. Ya. Tapi kalau semua sambal sih pakai kerupuk juga tetap Iya, enak. iya, itulah pendamping sambal memang Sambal. kerupuk ya, Bu ya. Lalapan. Iya. Ya. Kemudian limau kuit. Nah, ini Limau khasnya orang kuit. Banjar, ya. Ini saya pasarkan kalau untuk di daerah Lombok ya, daerah Nusa Tenggara Barat, Iya. itu lebih suka ke bawang putih sama dengan pete dan limau kuit juga. Oh, ada Iya. cita rasa asamnya berarti itu ada, ya, Bu? ada citra rasa. Nah, kalau Banjarmasin saya lihat juga pemasaran lebih banyak di limau kuit sama pete. Limau kuit. Ya, sama cumi juga. Iya, asin, gurih, mantap Iya. gitu ya. Nah, apa sih Bu yang membedakan produk sambal ini ya dengan produk sambal di luar sana? Karena zaman sekarang nih banyak banget banget itu produk sambal, iya di TikTok bisa kita lihat, di Shopee juga ada gitu Bu. Gimana Iya. tuh Bu? Saya tidak bisa, sebenarnya ada ya Iya. perbedaan-perbedaan, tetapi kami kan tidak boleh menjatuhkan. Iya. Ya, kami sama-sama semua produk sambal ini semua enak pastinya. Cuma di situ mungkin ada yang menonjol rasa. Ya, ada yang berani, ada yang tidak. Iya. Nah, kemudian ada variasi isi, ada yang sedikit, ada yang lebih banyak. Nah, tinggal tergantung penyesuaian lidah Indonesia ini bagaimana. Iya. Misalnya kalau saya jual ini ada satu produk yang mereka 5 produk yang mereka saya tawarkan. Ternyata mereka saya lebih suka pete, Bu. Iya. Nah, jadi kita nggak bisa ini. Nah, begitu juga dengan pasarannya di luar. Saya lihat banyak di toko oleh-oleh ya, kemudian di TikTok apa banyak mereka saya coba juga. Iya. Ya, saya coba ada sedikit misalnya yang saya lebihkan Iya. dari produk ini, cuma itu. Ibaratnya ATM ya Bu, Iya. amati, tiru, modifikasi. Masih, oke, Iya, itu. karena memang kalau kita bikin produk itu kita harus tahu dulu nih di pasaran Bagaimana? modelnya seperti apa sih, apalagi Betul. kuliner gitu kan. Menurut kita enak, tapi kalau Belum tentu menurut orang lain. iya Betul. Terus Bu, ini menghasilkan 5 jenis sambal ini itu berapa lama Bu R&D-nya? Jadi gini, kalau untuk di ruang meja Iya. ya, dalam kondisi ruang itu 3 bulan. Oh Ya. iya, expired ya Bu ya? Expirednya. Iya. Kemudian kalau masuk kulkas ya 6 bulan sampai setahun. Karena saya pernah mencoba. Ya. Oke. Ini pernah setahun kan? Iya. Saya buat ini sudah jaraknya setahun. Jadi bahan ini saya masukkan dalam kulkas. Saya simpan sampai 6 bulan, saya rasa aman. Awet ya? Ya, awet. Kemudian sampai setahun pun masih awet. Iya. Asal kulkasnya benar-benar dingin. Iya. Nah, itu. Oke, perlu diperhatikan ya. Iya. Iya. Lalu Bu, kan di antara banyaknya jenis produk kuliner, kenapa Pian memilih untuk memproduksi sambal? Jadi gini Mbak Anissa, saya ini penggemar sambal. Iya. Ya, dari keluarga, dari ibu, memang semua suka sambal. Jadi akhirnya kebawa ya, Oke. kebawa. Kenapa saya pikir setiap teman bilang selalu sambal saya enak, Iya. gitu loh. Kenapa saya tidak produksi besar? Iya. Nah akhirnya saya buatlah, coba-coba, alhamdulillah dari sinilah omset juga mulai bermasukan ya. Ya jadi semakin saya awalnya sih hanya iseng ya, saya Iseng ya. berjual ke teman, saya jual, ternyata mereka suka-suka pesan terus. Nah, kenapa nggak saya lanjutin? Iya. Saya pikir. Nah, tapi terkadang ya terkendala dengan kesibukan saya. Nah, produk ini alhamdulillah sehari misalnya saya buat 50 botol ya. Itu 2 hari habis. Wow. Ya, 2 hari Iya. habis, ngolah lagi. Nah, kalau saya
misalnya tidak terlalu sibuk, karena kan full sehari kesibukan. Kalau saya nggak sibuk, saya buat lagi gitu loh. Ini baru kemarin saya buat, sudah 50, ternyata sisa 3 di rumah. Mau tidak mau saya harus besok produksi lagi karena tanggal 15 banyak permintaan. Nama produknya tadi apa Bu? Sambal Duta Marlin ya, dari nama Pian ya, Marlina. Tapi kenapa tuh ada dutanya tuh Bu? Ya, jadi gini, duta itu inisiatif saya, duta tuh keliling. Ya, jadi saya ingin sambal ini ya seperti sekarang kan sudah saya pernah coba kayak di Lombok, Bali ya. Alhamdulillah. Di sana ada keluarga saya juga yang bisa ini. Kemudian saya pernah buat dari Banjarmasin 200 botol. 200 botol. Ya, saya bawa ke Lombok waktu itu, ke Nusa Tenggara Barat. Saya bawa, kebetulan saya di situ ada seminggu. Kebetulan di sana juga ada teman-teman. Saya tawarkan dan mereka luar biasa. Mereka ngambil 1-2 senang. Akhirnya mereka mengambil produk yang banyak. Ya, maksudnya yang semua dijual di kantor. Nah, jadi mereka pintar. Mereka bayar ke saya, mereka sistem pengkreditan di kantor. Jadi setiap gajian dipotong. Oh gitu. Iya. Jadi setelah itu saya suruh keluarga saya megang yang Duta Marlin di NTB. Di NTB. Berarti ibaratnya ada cabang lah ya Bu di sana. Iya. Tapi untuk yang memproduksi, untuk yang mengolah, untuk masak ini Pian sendiri atau ada tim nih Bu? Kalau masak saya sendiri. Sendiri ya? Iya, semua sendiri. Iya, supaya apa ya? Ya otentik. Gitu gini, ya? Saya ingin higienis. Jadi segala sesuatu, sampai botol pun saya beli bukan saya langsung isi, enggak. Saya cuci dulu, steril bersih, dulu ya. Steril dulu, kemudian saya jemur, ya botol, ya. Kemudian lombok. Dalam sistem pembersihan lombok awalnya saya beli batang-batangnya kita bersihkan kan. Kemudian ada lombok yang rusak sedikit atau basah kita buang. Ya. Terkadang 1 kilo bisa 1/4 atau kurang itu kita buang. Karena apa? Saya ingin lombok ini benar-benar terasa lebih segar dan enak gitu lah. Karena tidak bau-bau yang ini. Kemudian saya kan tidak pakai pengawet. Ya, karena saya takut. Pengawet sih tentu bertahan cukup lama. Mungkin tapi bisa nanti, tahunan ya Bu ya. Iya, tapi nanti kan kasihan untuk tubuh kita. Iya, betul. Jadi kurang bagus. Jadi lebih baik saya yang ini saja. Kemudian untuk pemasarannya lagi, ya, saya lebih banyak ke teman. Ke teman ya. Iya, karena kan kebetulan nih saya beberapa organisasi saya tinggal telepon, mereka tinggal pesan 2, akhirnya jadi langganan. Bahkan mereka berani beli 4, 8 tuh. Harganya berapa sih Bu? 25.000. 25.000 satu botol. Satu botol. Semua varian sama. Semua varian sama. Semua varian sama. Oke. Terus kalau misalnya berbagai varian ini berarti levelnya sama ya Bu ya? Tingkat kepedasannya nggak ada misalnya level 1, 2, 3 gitu. Sementara levelnya sama. Tapi nanti saya sudah membuka jaringan lagi. Bukan buka jaringan, maksudnya membuka yang lebih luas. Ya. Kebetulan dibantu dengan anak saya untuk promosi. Sekarang banyak permintaan yang minta tidak terlalu pedas. Oh, berarti jadi ada 2 nanti. Jadi ada 2 nanti yang tidak pedas dan sedang, kemudian yang pedas. Nantikan ya dan sanak berempat ya. Semoga proses pengolahannya lancar lah ya Bu ya. Amin. Berarti memang banyak permintaan ya untuk jangan terlalu pedas Bu gitu. Iya. Dan terus Bu, berarti ada bisa ditemukan nggak nih di toko oleh-oleh? Belum ya? Kesana, karena terkadang saya buat 50 sudah 2 hari habis. Kemudian nanti buat lagi gitu. Saya nggak mau numpuk stok, nggak. Karena kan ada masa expirednya juga ya Bu ya? Ya sebenarnya sih lama ya, 3 bulan nggak apa-apa. Tapi terkadang kalau hari ini saya kerja sendiri kan. Tuh, kalau nanti saya lihat kalau lebih banyak permintaan di masyarakat, tentunya saya akan mencari orang lain, kan? Misalnya dalam memasak dan kebersihan tetap saya. Supaya benar-benar terkontrol ya Bu ya. Bukan tidak percaya dengan seseorang ya, tetapi nanti kerusakan satu yang mengakibatkan
kan kita, Iya. Mbak Anissa. Iya. Kalau mau pesen nih bisa menghubungi nomor apa nih Bu? Iya. Nomor mana? 0838 4109 Iya. 02 410 9 9 0243. 0243 ya. Iya. Ada sanak perempat, kalau misalnya ada yang ingin pesan nih bisa langsung menghubungi WhatsApp ya Bu ya. Nggih, WhatsApp Ibu Marlin di nomor 0838 410 90243. Oke, Iya. diulangi nih. 0838 410900243. Iya, betul. Iya. Berarti nggak setiap hari produksi ya Bu ya? Habis Habis. tergantung saya misalnya, coba biasanya Tergantung, saya gini, iya. saya catat ya, misalnya Ibu ada seseorang, Bu ada sambal nggak? Iya. Saya produksi tanggal sekian, Iya. 2-3 harinya lah, mau nggak? Oh boleh Bu, saya pesan ini, saya catat, misalnya sebelum saya sudah pasarkan sudah ada 30 orang, 40 orang. Berarti memang gitu. menunggu banyak sekalian ya Bu ya? Iya, Sistemnya jadi pre-order. ya karena saya nggak mungkin tiap hari nih. Iya. Iya, iya. Itu untuk mungkin bahan-bahannya yang digunakan tuh apa aja sih selain sambal, Bu? Ya, jadi bahannya itu lombok yang pasti Iya, lombok. ya. Selain cabai maksudnya. Ya, Lombok. jadi 4 produk ini pakai terasi, yang Ya. satu tidak. Iya, yang tadi ya. Yang bawang putih tadi Iya, enggak bawang putih. ya. Kemudian saya pakai bukan penyedap ya, penyedap jamur. Ya, Kaldu pakai jamur. kaldu jamur. Oke. Saya lebih ke situ. Kemudian garam, gula merah saya pakai. Iya. Ya, gula merah. Kemudian kalau ada asam yang limau kuit itu dari limau kuitnya. Tuh. Dari Iya. limau kuitnya. Kemudian dari cumi, baby cumi ya, yang kecil-kecil yang ada asin-asinnya. Iya. Saya bersihkan berapa kali baru saya potong agak besar-besar. Kemudian ada udang. Kalau udang ada ebi, ada udangnya. Iya. Ya, saya gabung. Kemudian kalau yang pete saya goreng dulu, baru saya potong-potong, kemudian saya masak kembali dengan sambalnya. Wah, Tuh. banyak juga ya Bu ya. Ya. Oh, itu semua harus bahan fresh ya Bu ya, Ya, bahan segar. semua segar. Itu satu botolnya berarti berapa gram, Bu? Ini yang saya isi ini 200 kayaknya. 200 gram. Iya, 200 Lumayan juga gram. lah ya. Tapi kalau yang seneng sambal mungkin cepat habis ya Bu. Kalau mereka yang cuma cocol-cocol Iya. ya, mungkin nggak ini. Tapi kalau orang yang walaupun terasa pedas ya, Iya. pedas, mereka itu kalau satu kali makan sudah kita ambil 1 sendok, Iya. lagi, Nambah, nambah iya. terus ya. Saya juga seneng pedas soalnya. Cuma saya sarankan di sini Ya. untuk higienisnya para pelanggan juga saya sampaikan. Misalnya nih kita membuka tube ya, kita buka itu harus sendok yang bersih. Iya. Ya, jangan yang bekas dari piring kita ambil. Iya. Nah, itu menyebabkan juga kurang bertahannya lombok. Iya, karena kan terkontaminasi bakteri Iya, ya Bu ya. bakteri. Satu, kedua, jangan ditaruh di dekat matahari terlalu lama ya. Lebih baik di ruang suhu aja. Iya. Atau di dalam kulkas, sebaiknya lebih habis makan kita masukkan ke dalam kulkas, lebih aman. Iya, baik-baik. Itulah tips menyimpannya ya dan Iya. juga mengkonsumsinya. Nah, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita nih Bu Marlin, kita akan jeda dulu ya. Jeda satu lagu dan juga satu iklan berikut ini. Jadi tetap bersama kami ya di Ruang UMKM Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Hurunnya malincai ulas hati menjatuh pamandiran piraga wani. Angin lalu sampai akan pasanku ini alahan bataku sudah sampai saku lilingan. Umai-umai pada akan lawan dia
Allah memilih antah jangan di dalam bani. Purun-purunnya malincah ulas hati, manjatuh pamanderan biragawandi. Biraga tapang rasa menjatuh kambang layu, ibarat kumpai larut salajur hanyu, salajur hanyu. Angin lalu sampai akan pasaku ini. Alahai mataku sudah sampai saku lilingan. Umai padakan lawan diinya. Alahai memilih antah jangan di dalam bani. Purun-purunnya malincai ulas hati, manjatuh pamanderan biragah wani. Biraga tapang rasa manjatuh kambang layu, ibarat kumpai larut salajur hanyu, salajur hanyu, salajur hanyu, salajur hanyu. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih. Ngapain sih Pi, ganggu aja? Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi, Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Ya, dan Sanak Pro 4 masih bersama kita ya. Terima kasih telah setia bersama kita di Pro 4 Banjarmasin di FM 87,7 dan 105,9 MHz ya. Di hari ini, siang hari ini di acara Ruang UMKM tadi kita sudah berbincang beberapa hal bersama Ibu Marlina mengenai produk sambal khas Banjar. Tadi ada 5 varian ya. Ada sambal pete, sambal udang ebi, sambal baby cumi, terus juga sambal bawang putih yang tanpa terasi nih. Jadi untuk bebuan pian yang nggak terlalu suka terasi boleh dicoba sambal bawang putihnya. Terus juga ada sambal limau kuit yang cukup laris juga nih ya. Dan untuk perbincangan selanjutnya nih, kita akan menanyakan nih mungkin seputar bagaimana sih Bu
Pian mengurus label halal untuk produk sambal ini? Ya, awalnya saya berani menjual produk ini ya hanya teman ke teman secara sembunyi-sembunyi karena Iya. apa? Waktu itu belum ada halal ya, belum ada halal, kemudian belum ada izin ya. Akhirnya saya pernah menawarkan satu teman saya bilang, "Bu, ini sudah ada labelnya kah?" Ya, saya bilang belum. "Kenapa ibu berani jual?" Dia bilang, Iya. "Nggak boleh bu, nanti gini-gini." Akhirnya saya ada merasa ketakutan, Iya. ya kan. Kemudian saya berharap sekali ada orang yang mau membantu saya, karena saya tidak tahu cara mengurus kemana gitu loh. Tiba-tiba ada teman saya namanya Ibu Nunur waktu itu, yang UMKM juga bilang, "Bu Merlin, ada nih yang suka bantu namanya Pak Bahrudin." Iya. Nah, Pak Bahrudin beliau menguruskan tabel halal ya, segalanya pokoknya di NIP-nya. Terus oh iya, saya bilang boleh, beliau saya ketemu. Ternyata bertemu dengan saya dan diuruskan beliau, saya tanpa harus ke sana kemari mengurus. Dan akhirnya selesai tabel halal itu. Ya alhamdulillah tanpa susah payah, bahkan gratis lagi saya. Iya. Waktu itu. Gratis ya Bu ya. Nggih. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman di UMKM yang belum mengurus label halal bisa dengan Pak Bahruni nanti. Iya, itu ya. Dan Sanak Pro 4 mungkin ada yang mau mengurus label halal juga ya. Dan Bu, ini kalau misalnya kan sekarang harga bahan-bahan tuh naik ya. Iya. Gimana cara Pian nih mensiasati supaya mungkin tidak terlalu mahal, tapi juga rasanya tetap enak. ada. Iya. Ya. Jadi begini, harga pasar kan turun naik. Iya. Ya, terkadang kayak kemarin pernah kejadian Lombok itu sampai mencapai 70-an. Iya, itu. Nah, kemudian yang saat ini turun lagi menjadi 40 ya. Jadi beda-beda harga. Iya. Nah, yang saya siasati adalah kemungkinan pada saat sambal murah ya, saya lebih banyak sambalnya daripada minyak. Oh gitu ya. Ya, tapi kalau mahal mungkin minyak yang saya agak Iya. sedikit saya naikin gitu. Jadi di dalamnya tetap jadi dengan dengan lomboknya ya. Jadi beda sedikit aja sih. Iya. Cuma minyak aja yang saya lebihin. Iya, Ya, gitu ya Bu ya. gitu. Nah, supaya rasanya juga tetap enak. Kalau rasa saya tetap Pasti saya tetap dijamin pegang. enak. Ya, saya Iya. tetap pegang. Iya. Terus Bu, untuk omsetnya berapa sih Bu? Dalam sebulan mungkin atau dalam sekali produksi gitu? Ya, saya kan gini, produksi itu 50 Iya. ya. Nah, kayak kemarin saya sudah keluarkan 50, saya kemudian maksudnya produknya ini berapa habis biaya? Iya. Ya. Oh, dan juga omsetnya, penghasilannya. Oh, penghasilannya. Iya. Kalau penghasilannya sih setiap 50 yang saya jual ya kemarin tuh habis itu sekitar 1 jutaan lebih. 1 jutaan lebih ya. Itu. Nah, berarti hitunglah nanti sebulan, tapi kan tergantung kesibukan Ya, Pian juga ya. Kalau saya misalnya rajin bukan main ya. Iya. Oke. Terus ini tadi kan sempat di NTB ya Bu ya, Iya. di Lombok. Itu berarti laris juga di sana ya, laris banget. Alhamdulillah. Di Iya. Bali juga. Di Karena di Bali. Bali juga suka sambal. Iya. Ya. Oke. Ya, kalau Selain di Lombok, di Bali, di mana lagi tuh Bu? Biasanya di sementara Jawa sih mungkin? Banjarmasin. Belum. Ini ada permintaan gara-gara kemarin kan saya keluarkan ini di Instagram. Kemudian anak saya yang iniin. Terus ada yang dari Malang, tolong dong dikirim. Iya. Nah, jadi ya saya mungkin coba nanti. Iya, tapi berarti belum menerima pesanan dari Jawa atau Belum. mungkin gitu ya? Belum. Oke, Ya. baik. Dan ini kita beralih ke YouTube dulu nih Bu. Ada yang sudah bergabung menyimak kita nih. Ada Mbak Nahdia Nabila. Katanya dari Kecamatan Haur Gading hadir menyimak. Terima kasih ya Mbak Nahdia sudah menyimak kami. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait tema kita hari ini nih. Mungkin tips-tips atau apa gitu kan dari pelaku UMKM kita Ibu Marlin nih. Nah Bu Marlin, gimana sih Bu tantangan terbesar selama ini dalam menjalankan usaha? Kalau nggak salah tadi 1 tahun ya Bu ya? Ya, 1 Sudah, tahun. iya. Jadi gini, yang tantangan kita otomatis kan kalau kita menawarkan
ada yang tidak suka sambal, Iya. ya itu yang pasti. Ya, juga ada juga misalnya Bu kepedesan banget Bu, nah ada juga ya. Kemudian kalau rasa tidak ada tantangan buat Tidak saya. ada, ya. Yang ada itu cuma Bu kepedesan Bu, adakah lagi yang misalnya yang jangan terlalu pedas. Nah akhirnya saya insya Allah dalam bulan ini saya akan buat yang pedas, yang sedang dan sangat pedas. Gitu. Gitu ya. Kalau berarti dari rasa nggak ada, alhamdulillah lancar ya Bu ya. Lancar, Kalau dari pemasarannya Aman-aman aja. akan ada pemasaran online nggak Bu nih? Nah ini baru dikerjakan. Iya. Jadi saya masih jadi gini, produk ini supaya lebih menarik ya. Saya buat katalog ya. Jadi mungkin katalog nanti ada Iya, daunnya, menarik daun lombok, sekali, ada iya. lomboknya. Nah itu masih saya olah. Iya Ya, menarik jadi sekali. mau saya lebih mau konsentrasi ke sambal. Oke. Sepertinya buat saya dalam perjalanan setahun itu sambal ini sangat mengangkat saya gitu loh. Iya. Berarti sangat lumayan sekali ya usaha sambal ini ya. Iya betul. Iya, terus mungkin ada apa nih Bu? Ibaratnya tips-tips untuk UMKM nih yang lagi merintis juga, terutama dalam kuliner ya Bu ya. Iya. Ya. Buat yang baru ya, yang baru membangun UMKM bentuk apapun, mau usaha sambal, makanan, kuliner ya, yang lainnya, saya berharap jangan putus asa ya, terus berusaha karena sekali kita membuat, terkadang penjualan misalnya omsetnya bagus ya, lancar, kemudian kedua 3 bulan menurun. Nah, dalam menurun itu kita ini apa dari bentuk usaha kita nih dalam kesalahan. Ya misalnya dari kalau saya kebetulan sambal misalnya saya rasanya ya ke tingkat pedasnya. Nah, kalau produk lain misalnya makanan mungkin rasa kurang asin, kurang gurih, kurang apa. Nah, kan masih bisa di ini. Tapi harapan saya kalau memang tujuannya UMKM itu yang masih baru, jangan putus asa, terus mencoba ya. Iya, karena walaupun mungkin di tengah-tengah kita mengalami penurunan gitu ya Bu. Ya. Ya tetap harus ibaratnya dievaluasi ya Bu ya. Jadi tetap akhirnya nanti akan terlihat hasilnya. Memang kita tidak bisa membalik tangan dalam sebulan 2 bulan ya. Iya. Mungkin dalam jangka setahun ya, kita kan harus juga berani promosi ya. Promosi dalam arti buat yang kecil-kecil kita cobakan nih deh, coba Tester, ya, Bu, ya? Nah, coba mereka kalau sudah enak nih ya. Terus akhirnya suka. Mungkin dalam sebulan ini nggak beli, bulan depan dia beli. Iya, itu kan potensial juga ya Bu. Betul. Calon customer kita gitu. Berarti kita tuh juga harus menjaga hubungan baik ya Bu. Betul. Dengan Terkadang kita memberanikan diri, mau WA, Bu gimana, sambal udah habis belum? Iya. Nah, oh tinggal dikit Bu Merlin. Nah kalau enggak habis Bu. Terkadang saya yang malah ini, Bu Merlin ada sambal nggak? Oh belum lagi, sebentar lagi ya saya produksi gitu. Iya. Berarti pernah ikut semacam event bazar gitu nggak Bu? Bazar Belum. kuliner. Belum saya. Oh, di RRI ini nanti ada Bu. Oh ya. Bulan depan mungkin. Bulan depan. Iya, mungkin Ya, bisa coba insya Allah menghubungi nanti. pihak LPU ini, pihak humas kita nih Humas, Bu. ya, Ya, iya. mungkin nanti akan dihubungi ya Bu ya. Ya, insya Karena lumayan juga nih untuk memperluas pasar. Iya. Betul. Ya selama ini kan saya antara teman, keluarga dan anggota di organisasi. Tuh. Oke. Itu di kemasannya, di botolnya tuh di dalamnya apakah ada apa tuh namanya? Seal ya Bu? Seal lagi nggak? Maksudnya sih. Kan ketika dibuka tutupnya ada penutup lagi nggak Bu? Saya ada plastik ya, plastik biasa. Tapi saya rencana sih mau, karena kan ada juga nih permintaan di luar. Ya saya mau coba tabel yang ada yang aluminium ya. Oh iya. Ya itu ada lagi harusnya. Nah baru ini. Kalau ini saya cuma tutup tutup plastik ada. Cuma terus sudah termasuk kuat. Kuat iya. Berarti kayak kalau dibuka tuh ada bunyi krek gitu ya Bu ya? Ya itu nanti yang akan saya yang akan datang. Karena saya pasaran mau keluar. Ya dalam arti bukan hanya di Banjar, saya akan coba, kebetulan ada keluarga juga yang di Palangka ya. Iya. Nah coba nanti tapi sambil ini supaya aman.
Oke. Untuk stikernya itu Bu, siapa tuh Bu yang bikin? Saya sendiri. Ibu sendiri? Ya, Iya. karena saya ingin misalnya ada pete, ada gambar Iya. petenya, ya, ada gambar Iya. petenya, ada bawangnya, ya, kemudian ada sambal lomboknya. Nah, terakhir baru kenapa saya ambil yang senang segitiga? Karena saya rata-rata lihat di online, kemudian orang jual itu botol yang bulat, ya, Iya. yang bulat, yang ukuran berapa itu yang ini. Kalau saya senang yang segi gini, jadi biar beda. Iya. Iya. Itu tulisannya ada apa aja tuh Bu? Kan sambal, terus Sambal, limau, komposisi kah pete. Bu? Ya, komposisi. Kemudian ada apa nih? Misalnya garam, Iya. ya, terasi, gula merah itu disebutkan. Kemudian ini label halal saya, nomor NIP saya, semua di sini. Lengkap ya. Lengkap. Kecil Iya. sih tulisannya. Iya. Ada nggak sih Bu pelanggan yang mungkin unik gitu loh Bu, menarik, minta variasi aneh gitu loh Bu misalnya? Selama ini yang 5 ini, tapi saya ada rencana ini karena ada juga permintaan, Bu, buatin dong sambal hijau. Sambal hijau, Ya. oh iya itu salah satu sambal yang digemari juga nih. Betul. Nah, nanti insya Allah bulan depan nih saya sambal hijau ada. Iya. Mudah-mudahan lancar ya Bu ya pengembangannya. Nah, kalau sambal hijau itu mungkin nanti lebih saya isi teri, ya. Teri. Ya, ikan Kayak sambal Padang ya Bu ya? Ya, jadi di situ sambalnya itu saya tidak terlalu pedas, cuma hijaunya itu nggak sehalus ini. Kalau ini kan saya agak halus ya. Kalau itu mungkin agak kasar. Sambalnya lebih lomboknya lebih besar-besar terlihat. Oke, baik, luar biasa nih perjuangannya. Iya, pengen tahu dong Bu perjuangan dalam pembagian waktu kesibukan nih Bu. Kan ada kesibukan membina organisasi dan juga di usaha sambal ini gimana Bu Pian? Jadi gini, waktu saya hampir dari pagi ya, dari misalnya jam 10 itu sampai sore. Iya. Baru kembali ke rumah. Jadi macam-macam, misalnya saya ada 3 organisasi. Nah, 3 organisasi ini kami juga ada pelatihan modeling ibu-ibu, melatih nari ya, buat mereka untuk setiap pertunjukan. Jadi saya bagi-bagi. Pas ada hari sehari yang saya cari kosong, situ saya buat. Sore saya langsung ke pasar. Wow, luar Langsung biasa ke pasar, kemudian saya olah malam sampai jam 11, jam setengah 12 selesai, paginya nyambung lagi. Wow, nggak ada liburnya Ibu ya? Ya. Iya. Kemudian sambal ini caranya mengolah. Sambal ini kan saya bersihkan, kemudian saya rebus ya. Jadi saya rebus ini. Cabenya gitu ya? Saya rebus. Saya nggak tahu ya kalau produk lain direbus atau tidak, saya nggak tahu, atau digoreng. Ada kalau yang digoreng tuh. Ya, ada digoreng, saya direbus. Iya. Sama bawang putih, setelah direbus saya tiriskan dulu, kemudian saya blender, saya nggak bisa ngulek. Kalau saya ngulek segitu banyak nggak Iya. gitu. Akhirnya saya masak selama 2 jam. Selama 2 jam? Iya, untuk pemasakannya. satu varian Bu? Atau semuanya? Satu varian. Satu varian 2 jam 2 ya? jam. Wow, luar biasa. Tenaganya banyak sekali nih Ibu nih. Iya. Terus Bu, sampai akhirnya nemu resep yang enak, yang mantap banget ini, kayak apa Bu perjuangannya? Jadi gini, semua awalnya kan saya seneng ulek ya, senang sambal ulek. Saya rasa begini, cuma kalau saya simpan beda kan sama yang direbus. Iya. Nah, jadi akhirnya yang direbus ini saya coba, oh ini kurang ini. Saya bukan tester sendiri, saya panggil satu rumah. Iya. Ini rasanya gimana? Yang satu bilang kurang garam. Yang ini juga bilang kurang garam. Nah, berarti sama kan? Iya. Tuh, akhirnya saya ini. Jadi benar-benar semua bukan saya sendiri yang ngerasa. Ada orang-orang sekitar saya yang saya suruh pakai sendok bersih gitu. Oke, iya. Berarti memang harus diperhatikan lah Bu ya, karena kan untuk dijual ke orang nih, ya orang seleranya macam-macam. Betul. Terus Bu, berarti ada nggak Bu pelanggan yang beli untuk oleh-oleh gitu? Ada. Ada. Kemarin yang ke Jakarta. Ke Jakarta ada? Ya, jadi dia untuk keluarganya. Bu minta dong saya 20 dia beli ya. Wow. 20 botol. 20 botol. Ya, untuk keluarganya. Iya. Jadi mau dibagi-bagiin. Tuh. Iya.
Apa sih Bu prinsip yang selalu Pian terapkan nih dalam mungkin mempertahankan usaha ini gitu? Ya, prinsip saya tadi, saya semakin orang suka dengan sambal saya semakin memperbaiki Iya. rasa, kemudian lebih mereka makan sambal itu lebih berselera. Iya. Ya, yang biasa 1 piring mungkin jadi 2 piring Iya. nanti. Iya. Dan ini Bu, mungkin tadi mau nanya apa ya, lupa nih. Oh iya, pengiriman kalau misalnya tadi kan ke Nusa Tenggara Barat gitu kan, ke Bali. Itu pengirimannya melalui apa tuh Bu? Saya kemarin kebetulan saya berangkat sendiri. Berangkat sendiri ya, Iya, yang jadi, bawa banyak itu. Jadi sekarang ini saya mau tanyakan juga ke pengiriman. Kalau saya naik pesawat berapa ya? Karena saya pernah mengirim ya sebotol yang lebih dari ini, yang segini botolnya ya. Iya. Itu isi 6 atau 4 rasanya 200.000. Iya. Ya, jadi cukup mahal. Mahal ya Bu? Mahal. Pesawat itu ya? Pesawat. Makanya saya mau tanya, kira-kira ada nggak pengiriman yang bisa saya kirim ke sana tapi nggak terlalu mahal gitu loh. Tuh. Jadi selama ini saya yang di Lombok waktu saya ke Bali itu saya yang bawa. Oke. Ya pas saya iya. berangkat saya bawa sekalian. Nah, jadi baju itu mungkin bawa sedikit, yang bawa itu malah botol-botol ini yang Iya. saya banyak bawa. Iya, berarti ada rumah ya Bu di sana ya? Bu? Ada rumah. oke. Di Bali dan di Lombok ada rumah. Iya. Itu daripada baju lebih banyak sambalnya ya Bu. Oke. Nah Bu, untuk harapan ke depannya usaha Pian nih kayak apa? Bagaimana? Ya harapan saya semakin membesar ya. Semakin Kemudian membesar. saya mau buat katalog tadi. Kemudian saya juga mau lewat online ya. Saya pasarkan mungkin ya, namanya juga duta tadi ya. Iya, Jadi duta. niat saya keliling. Mudah-mudahan nanti cari teman ya yang bisa memasarkan. Iya. Ya. Yang khususnya sih kalau di Banjarmasin saya pernah juga ke Tanah Bumbu ya. Jual di Tanah Bumbu, kemudian dia yang memasarkan. Kemudian saya juga pernah di Tala ya. Iya. Tuh, cuma karena stok itu banyak ya. Jadi saya belum berani terlalu luas. Iya. Gitu loh. Tapi saya insya Allah kalau nanti ini sudah mulai membesar lagi karena permintaan banyak, saya mau tidak mau harus cari karyawan Iya, ya, cari yang membantu karyawan. saya. Gitu. Tapi pasti untuk pelatihannya agak menantang ya Bu ya kalau cari Iya, karyawan itu. Cuma mungkin rasa sama kalau kebersihan masih Iya. cara sambal itu gampang Oh, aja gampang. kan, mudah aja. Iya. Kan serba di blender. Iya. Cuma saya lihat kebersihannya. Kebersihan. Ya, itu satu. Kedua, masaknya diam saya. Iya, tetap. Saat Mungkin tetap. karyawan untuk bagian yang lain gitu ya Bu ya. Iya, bagian yang lain. Iya. Tuh. Sama nanti kalau pemasaran tuh anak saya bisa yang perempuan di sini ada. Baik. Ya. Mungkin untuk sebagai penutup nih Bu, mungkin bisa berikan kesimpulan sebagai penutup topik kita hari ini nih Bu. Jadi kesimpulannya yang pasti alhamdulillah saya bisa diwawancarai di RRI ya. Iya. Ini satu pengalaman yang luar biasa. Kemudian sambal ini saya akan produksi lagi sambal hijau karena banyak permintaan ya. Buat UMKM yang pembuat sambal-sambal lain, kita tetap bersama ya. Iya. Dalam arti tidak ada persaingan Iya. ya. Saya tidak setuju juga kalau Bu Merlin buat sambal, Duta Marlin ini terus yang ini begini. Enggak, kita Iya. sama ya. Kita usaha, cuma bagaimana cara memasarkan yang lebih besar. Iya. Karena sebagai sesama pengusaha nih Bu, sebaiknya tidak menjatuhkan ya Bu Iya, ya. betul. Iya. Terima kasih Ibu Marlin Sama-sama sudah Mbak Anissa. Terima kasih sudah juga. menyempatkan waktunya di tengah kesibukan. Abis ini ada kesibukan Bu? Ada mau wawancara untuk penghargaan Bintang Award yang ke-11. Wow, Iya. sibuk sekali. Mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam Amin, semua amin kesibukannya, doanya, diberi amin. kesehatan ya Bu ya, Amin. supaya bisa terus memproduksi sambal favorit warga. Mudah-mudahan sih sampai se-Indonesia ya Bu ya. Amin doanya. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bu ya. Nggih. Ya.
Dan Sanak Perempat, itulah tadi perbincangan kita bersama Ibu Marlin, nih pelaku UMKM dari Sambal Duta Marlin ya. Yang mana ternyata memang dalam memulai usahanya ini dari hal ketidaksengajaan dan juga dari kesukaan beliau terhadap sambal. Dan terima kasih banyak dan Sanak Perempat yang sudah bergabung tadi di YouTube. Terima kasih untuk Mbak Nahdia Nabila yang sudah berkomentar nih, menyimak, dan juga terima kasih untuk dan Sanak Perempat yang menyimak kita mungkin melalui frekuensi di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz atau mendengarkan kita juga di RRI Digital. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Minta ridho, minta rela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa pamit undur diri. Terima kasih dan salam budaya. Sampai jumpa. Obrolan menarik bersama pengusaha dan pendamping UMKM yang memotivasi dan menginspirasi dalam Ruang UMKM. Di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.